Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Linda Febiola dengan NIM 4012211110. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya. Baik, adapun judul proposal saya yakni terkait kedudukan kreditur separatis terhadap problematika eksekusi hak tanggungan dalam kepahitan, analisis prinsip lex specialis derogat legi generalis serta implikasinya. Lanjut, ada pula latar belakang dari rencana penelitian ini, yaitu kedudukan kreditur separatis dalam kepahitan di Indonesia menimbulkan persoalan hukum yang kompleks akibat benturan antara dua rezim hukum khusus, yaitu Undang-Undang Hak Tanggungan atau UHT dengan Undang-Undang Kepahitan dan PKPU. Nah, dalam hal ini UUHT memberikan hak eksekusi langsung kepada kreditur separatis melalui parate eksekusi sebagai perwujudan dari jaminan kebendaan yang bersifat preferensial dan eksekutorial. Namun di sisi lain UU Kepahitan membatasi pelaksanaan hak tersebut dengan mewajibkan tunduk pada proses kolektif pembebasan utang, termasuk masa tunggu dan pengawasan yang diawasi oleh kurator. Nah, selanjutnya konflik norma tersebut tidak hanya berdampak pada kreditur separatis secara individu, tetapi juga menimbulkan risiko sistemik terhadap kepastian hukum dalam sistem pembiayaan dan perbankan nasional. Oleh karena itu diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan asas lex specialis derogat legi generali guna menentukan norma hukum mana yang seharusnya diutamakan dalam kasus benturan ini. Lalu serta menegakkan kembali posisi hukum kreditur separatis dalam kerangka perlindungan hak kebendaan dan jaminan eksekusi. Harmonisasi norma dan konsistensi penafsiran menjadi syarat penting demi tercapainya keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum dalam praktik kepahitan di Indonesia. Lanjut, ada pula dalam konteks hukum kepahitan di Indonesia, kedudukan kreditur separatis menghadapi problematika kompleks terkait eksekusi hak tanggungan akibat konflik norma antara UU Tanggungan atau UHT dan UU Kepahitan atau UU PKPU. Berikut poin-poin kunci latar belakang permasalahan dari penelitian ini. Adapun poin-poinnya itu sebagai berikut, yaitu terkait konflik norma hukum. Yang pertama yaitu pasal 20 UHT menjamin hak parate eksekusi kreditur separatis untuk menjual objek jaminan secara langsung tanpa melalui kepahitan itu sendiri. Lalu pasal 56 ayat 1 UU PKPU membatasi hak ini dengan masa penangguhan eksekusi selama 90 hari atau masa stay setelah kepahitan. Lanjut, adanya ketidakpastian hukum juga di sini terkait poin yang menjadi permasalahannya, yaitu prinsip lex specialis UPKPU atau hukum khusus kepahitan dianggap mereduksi jaminan perlindungan kreditur dalam UHT atau hukum umum jaminan. Nah, terjadi inkonsistensi internal dalam UU PKPU antara pasal 55 ayat 1 yang mengakui hak eksekusi separatis dalam pasal 56 ayat 1 yang membatasinya. Lalu adapun rumusan masalah saya terkait berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan. Yang pertama itu bagaimana kedudukan kreditur separatis dalam proses kepahitan terkait pelaksanaan eksekusi hak tanggungan. Yang kedua, apa saja problematika yang dihadapi kreditur separatis dalam eksekusi hak tanggungan pada kasus kepahitan. Dan yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali dalam mengatur kedudukan kreditur separatis dan eksekusi hak tanggungan dalam kepahitan. Dan yang keempat, apa implikasinya dari penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali terhadap perlindungan hak kreditur separatis dan kepastian hukum dalam proses kepahitan. Selanjutnya, adapun juga tujuan dari penelitian saya yaitu menganalisis kedudukan kreditur separatis dalam proses kepahitan khususnya terkait eksekusi hak tanggungan, mengidentifikasi dan menganalisis problematika yang dihadapi kreditur separatis dalam eksekusi hak tanggungan dan kasus kepahitan itu tersendiri, dan mengkaji penerapan prinsip lex specialis derogat legi generali dalam hubungan antara ketentuan hak tanggungan dan hukum kepahitan. Dan yang terakhir yaitu menguraikan implikasi penerapan prinsip tersebut terhadap perlindungan hak kreditur separatis dan kepastian hukum dalam proses kepahitan. Lanjut, yaitu terkait landasan teori, ada 4, yaitu teori, saya menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori hak kebendaan, dan teori asas lex specialis legi derogat legi generali. Nah, lanjut terkait kerangka konseptual. Di sini saya membingkai 4 konsep utama yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, kreditur separatis diposisikan sebagai pemegang hak kebendaan yang mewakili prioritas pelunasan utang, namun hak eksekusinya dibatasi dalam praktik kepahitan. Yang kedua, hak tanggungan merupakan bentuk jaminan kebendaan dengan kekuatan eksekutorial langsung yang seharusnya tetap dapat
dijalankan walaupun debitur pailit. Yang ketiga, Boydell pailit sebagai keseluruhan harta debitur yang dikelola kurator menjadi sumber konflik karena mencakup juga objek jaminan hak tanggungan sehingga membatasi hak kreditur separatis. Dan yang terakhir, konflik norma antara UHT dan UUK menjadi inti permasalahan yang menuntut analisis mendalam untuk menentukan norma-norma yang harus diprioritaskan guna menjaga kepastian dan perlindungan hukum. Dan yang selanjutnya itu terkait metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memahami prinsip hukum seperti lex specialis derogat legi generali ini. Dan saya juga jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mana akan bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis konflik norma secara sistematis. Ada pula perbandingan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian sebelumnya berfokus pada rumusan masalah bagaimana pengaruh penentuan masa insolvensi terhadap hak eksekusi kreditur separatis, bagaimana perlindungan hukum bagi kreditur separatis dalam proses pemberesan jaminan dalam kepailitan, dan bagaimana kewenangan kreditur separatis menurut Undang-Undang HT dan UU Kepailitan. Sedangkan penelitian saya berfokus rumusan masalahnya terkait bagaimana kedudukan hukum kreditur separatis dalam eksekusi hak tanggungan pada kepailitan ditinjau dari asas lex specialis derogat legi generalis. Sekian dari saya, terima kasih.